Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Rencana kami saat ini adalah menyewa agen untuk mencari ilmuwan berbakat dari seluruh dunia. Kemudian, membentuk perusahaan farmasi. Lagi pula, mungkin perlu beberapa tahun sebelum kita bisa melihat hasil proyek ini. Dan proyek ini hanya akan menjadi langkah pertama dalam skema besar kita. Dalam hati Luli, rencana Senior Tang kebetulan sejalan dengan misi ketiga Klub Eternal untuk memajukan evolusi manusia. Dengan bantuanku, aku yakin aku bisa membantu dia mencapai rencananya. Ludi merespon, baiklah Senior Tang, aku akan berinvestasi dalam program rekayasa bentuk kehidupanmu. Kami akan melakukan ini sesuai dengan rencanamu. Terus tiba-tiba, Tuan Lu, aku punya sesuatu yang perlu kubicarakan padamu. Ludi berkata, mari kita lakukan seperti ini. Apapun yang kau butuhkan, cukup ajukan aplikasi kepadaku. Jangan khawatir tentang biaya. Setelah ini, aku akan menghubungi agen untuk membantumu menemukan pembantu yang paling cocok. Ketika saatnya tiba, aku harus merepotkanmu dengan proses penyaringan. Tang Chaori merespon, bagus, kalau begitu kalian bicara dulu. Aku akan pergi sekarang. Dan Senior Tang pergi. Luri bertanya, instruktur Zexir, ada apa? Zexir menjawab, oh, jadi begini, Peng Hao hampir menyelesaikan latihannya. Hal-hal yang saya ajarkan kepadanya hanya dapat berfungsi sebagai panduan. Setelah semua, mengalahkan guru terbaik di dunia adalah pengalaman praktis. Tuan Lu, saya ingin bekerja untuk Anda. Meskipun saya tidak begitu yakin bisnis apa yang Anda jalankan, tapi setelah beberapa hari terakhir mengamati, saya dapat mengatakan bahwa Anda bukan orang biasa. Dalam hati Luli, Zexir adalah agen nyata dari pasukan khusus. Dia pasti akan menjadi aset yang hebat. Lebih jauh lagi dengan dia di sini, Peng Hao mungkin bisa berkembang pesat juga. Ditambah ilmuwan yang akan kita rekrut. Aku kira sudah waktunya. Luli merespon, oke, ini adalah informasi dari 2 orang. Aku ingin kau menyelidiki mereka secara menyeluruh. Anggap ini sebagai ujian. Ah, iya pak. Terus pas dibuka, Chen Yuping, pekerja kebersihan umum. Shetahai, sopir taksi, terus melihat datanya, melihatnya kaget tuh si Zexir. Dalam hati Zexir, waktu terjual. Di sini Chen Yuping pekerjaan kebersihan umum waktu terjual 10 tahun. Sedangkan Shetahai pekerjaan sopir taksi waktu terjual 8 tahun. Hah, benar saja. Ini adalah organisasi yang luar biasa, Tuan Lu ini. Jadi Anda menunjukkan sisi sebenarnya Anda. Zexir berkata, saya mengerti. Anda bisa menganggapnya selesai, Pak. Dalam hati Luli, di masa depan, aku pasti akan membutuhkan lebih banyak orang berbakat untuk bekerja untukku. Jadi aku harus menetapkan sistem untuk peraturan yang lebih ketat dan manfaat yang lebih baik. Aku juga perlu menyusun kontrak khusus untuk karyawan normal. Di sini ada, ini kontrak nih ya. Party A, employer. Party B, employee, recipient of time. Ini bahasa Inggris lagi. Specific object. When Party B is being scouted by Party A, an employment contract can be created upon the agreement of both parties. Party B will also receive time benefits, including accelerated training and the such, in exchange for Party B's absolute loyalty. Once the employment contract is signed, both parties must adhere to the following protocols. 1. Party B can never betray Party A. Yaitu Party A itu berarti itu ya, employer tuh berarti Luli. Sedangkan Party B itu si orang yang akan direkrut. Jadi Party B can never betray, nggak boleh, nggak bisa betray itu bahasa Indonesia apa ya?
Mengkhianati. Party B nggak bisa mengkhianati Party A atau Luli. Abis itu Party B must swear absolute loyalty. Harus sumpah atas loyal. Ya intinya harus loyal. Sumpah untuk loyal kepada Luli atau Party A. Party A. 3. Party A must allow Party B to write down 3 personal things which Party A can never force Party B to do. Oke, berarti Party A atau Luli harus membiarkan Party B atau yang akan direkrut untuk menulis 3 hal personal yang Party A atau Luli tidak boleh dan tidak akan diperbolehkan untuk memaksa Party B atau yang akan direkrut untuk melakukannya. Jadi ada 3 hal yang Party A nggak bisa menyuruh Party B melakukan gitu. Yang keempat, jika violation atau melanggar, semua time atau waktu akan benar-benar semua diambil hingga habis. Violations will have their time completely extracted. Semua diekstrak time-nya atau waktunya. Kurang lebih seperti itu kontraknya. Untuk ketentuannya ya. Lanjut, untuk membedakan mereka dari karyawan intiku, untuk kontrak baru, aku tidak akan lagi membayarnya dengan waktu. Jika mereka ingin mendapatkan waktu, mereka harus memikirkan cara lain untuk mendapatkannya dariku. Sekarang kita pergi ke negara X. Seseorang berkata, aku akan mengulanginya sekali lagi. Semua hal yang aku sebutkan adalah keputusan akhir yang dibuat oleh konsorsium. Jadi singkirkan harga dirimu yang mahal itu. BTW konsorsium adalah apa yang kau sebut kelompok perusahaan pembuat keputusan yang bekerja sama dalam proyek yang sama. Aku ingin kalian semua patuh mengubah Project Tree atau berkemas dan pulang ke ibumu. Aku tidak ingin mendengar omong kosong sok benar kalian lagi. Dalam hati dokter yang ini, sekelompok monyet yang hanya tahu bagaimana membuang berat badan mereka. Tiba-tiba ada nelpon dokter ini. Undangan lain dari agen bakat. Orang-orang ini benar-benar gak tahu bagaimana menyerah. Tapi pas dilihat, laboratorium mana ini? Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Aku benar-benar perlu menjawab pertanyaan tes untuk mendaftar. Ada yang seperti itu. Menarik. Terus pas dilihat, ini pertanyaan ini. Siapa yang membuatnya? Sebenarnya ada seseorang yang memiliki banyak pengetahuan baik di imunologi dan virologi. Ini luar biasa. Aku harus pergi ke sana dan kunjungi senior ini. Masa bodoh lah dengan tempat ini. Dia pun langsung pergi. Dan dokter tadi pun pergi ke sana. Ini biologi Sky H. Seharusnya tempat ini. Terus di belakang seseorang juga berkata, jadi ini biologi Sky H. Terus ternyata ada seorang wanita tuh guys. Ini sebenarnya perusahaan yang baru didirikan. Bahkan papan nama belum terpasang. Terus si yang kanan nih, Profesor kanan berkata, Kau Profesor Yan Kwan. Apa kita pernah bertemu? Dalam hati Yan Kwan, pria ini sedikit aneh. Ini benar-benar mengejutkanku. Terus ada seseorang lagi nih yang berkata, aku telah membaca artikelmu tentang struktur dan mekanisme uracil transporter ura proteins yang diterbitkan di jurnal Nature. Aku sangat mengagumi wawasanmu tentang struktur membran protein. Foto bareng. Dalam hati profesor yang ini, bahkan Profesor Yan Kwon datang. Terus akhirnya seseorang berkata, apa semua orang sudah menunggu lama? Dan ternyata itu adalah Luli. Selamat datang di perusahaan farmasi biologis Skype H. Silahkan ikuti aku. Aku akan membawamu untuk bertemu pewawancara kami hari ini. Terus mereka bertiga duduk. Dalam hati profesor yang kanan, yang kacamata sih dua-duanya. Yang kanan yang cowok lah. Yang pertama itu ditongolin. Profesor Yan Kwan, seorang penulis terkenal untuk jurnal Nature. Dan dia Chiu Yong. Dia memiliki 3 artikel di bawah namanya di jurnal inti ACI. BTW ACI adalah sebuah organisasi internasional yang menguji apakah segala sesuatunya memenuhi standar tertentu. Mereka sebenarnya bisa mengundang ilmuwan sekaliber ini. Perusahaan ini tidak sesederhana kelihatannya. Terus sebuah pintu terbuka. Semuanya, izinkan aku untuk memperkenalkanmu. Ini adalah ketua laboratorium biologi Sky H, Tuan Tang Li. Bermarga Tang. Terus tiba-tiba profesor itu langsung berdiri. Maaf atas ketidaksopanan saya, tapi saya belum pernah mendengar nama Tang Li sebelumnya di dunia ilmiah. Bolehkah saya tahu apa pekerjaan Anda sebelumnya dan jenis publikasi apa yang telah Anda buat? Kau pasti tahu kan, Profesor Chu Xiu Xuan. Iya, jangan bicara tentang reputasi dulu. Adapun pertanyaan yang kau sembunyikan dalam tanggapanmu terhadap pertanyaan tes, aku ingin tahu apa kau puas dengan jawabanku. Dalam hati profesor yang ini, dia adalah seorang senior yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah menggangguku selama bertahun-tahun. Apa yang aku lakukan menanyainya? Saya minta maaf karena bersikap impulsif. Luli berkata, aku ingin mengingatkan semua orang, pengetahuan Tuan Tang Li bukanlah sesuatu yang dapat kalian ukur dengan standar konvensional. Untuk seorang yang berbakat seperti Tuan Tang Li, aku bersedia menghabiskan gaji tahunan 7 digit untuk mempekerjakan mereka. 7 digit dan dalam hati mereka bertiga, jadi dia adalah pendukung keuangan perusahaan ini. Aku pikir dia hanya seorang asisten atau sesuatu. Senior Tang berkata,
Tuan Lu, aku pikir kita udah selesai di sini. Mari kita lihat pelamar lainnya. Luli merespon, baiklah Senior Tang. Baik Guru Tang, selamat jalan. Dalam hati profesor ini, jika aku bisa lulus wawancara, aku tidak hanya akan menerima gaji tahunan yang luar biasa tinggi, aku bahkan bisa bekerja berdampingan dengan ahli imunologi kelas dunia. Tempat ini adalah surga di bumi. Di sini si Senior Tang atau Guru Tang dia bertemu dengan seorang, lebih tepatnya rekrutan juga ya. Senior Tang berkata, Nona Sofia, aku menyambutmu sebagai direktur eksekutif untuk perusahaan investasi Ascent kami. Mampu bekerja untuk Anda adalah hak istimewa saya. Dalam hati Luli, tanggal penyelesaian sistem lebih awal dari yang aku harapkan. Lebih baik menyerahkan pekerjaan profesional kepada para profesional. Aku hanya perlu duduk dan mengarahkan kapal dari kursi kapten. Jauh di lubuk hati, aku tahu itu. Tanpa kekuatanku, sebagai orang normal, aku sangat kecil dibandingkan dengan sosok besar yang berdiri di depanku. Proyek Senior Tang untuk mempercepat evolusi manusia sedang berkembang selangkah demi selangkah. Tapi yang harus aku prioritaskan berkembang adalah diriku sendiri. Lalu di sini ini kayak di dalam sebuah lab yang dipercepat mungkin waktunya ya. Dengan mempercepat waktu sebesar 100%, aku bisa mengubah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk Ratu Malam. 10 bunga dari 4 jam menjadi 2,4 menit. Dengan mempercepat pembelahan dan pematangan sel-sel tanaman, aku bisa membiarkan tanaman secara selektif dalam waktu yang sangat singkat. Aku harus terus berlatih sampai tidak ada kesalahan lagi. Hanya dengan begitu, kekuatanku dapat digunakan untuk membantu Senior Tang mencapai terobosan dalam proyeknya. Demikian pula, aku harus memperluas kemampuan dasar kemampuanku. Batas saat ini untuk mempercepat waktu adalah 100 kali. Jumlah ini dibatasi oleh jumlah waktu yang aku miliki saat ini. Jika aku bisa mengumpulkan cukup waktu, kemudian, apakah batas ini akan bertambah? Bagaimana jika aku punya 10.000 tahun waktu yang aku miliki? Enggak. Bagaimana jika 100.000 tahun? Lalu, bukankah aku bisa mensimulasikan kotak pasir miniatur dunia? Di kotak pasir mini ini, aku bisa mensimulasikan bumi dari ribuan tahun yang lalu. Organisme dalam simulasi masih akan berada pada tahap mikroba. Dan kemudian, aku akan bisa mempercepat waktu sangat cepat. Itu akan menjadi dunia yang benar-benar berbeda. Dan aku akan menjadi dewa yang menciptakan dunia ini. Di masa lalu, semua target kekuatanku adalah bentuk kehidupan. Kekuatanku hanya pada organisme atau item tertentu. Tetapi bagaimana jika aku mempercepat atau memperlambat waktu di area tertentu? Dengan cara ini, aku bisa menciptakan dunia yang terisolasi. Jika aku mencoba untuk menunjuk sesuatu daerah dan mengubah kecepatan waktu untuk segala sesuatu di dalamnya, aku ingin tahu apa hasilnya. Ayo, kita mulai percobaannya. Pertama-tama, aku akan membayangkan persegi dengan sisi 10 meter. Lalu percepat waktu 10 kali. Hah? Loh, ini sial. Waktuku tersedot. Di sini waktu dari si Luli mulai tersedot karena skill tadi. Sampai-sampai jamnya terjatuh. Dalam sekejap itu, jam detik pada arloji bergerak 25 detik. Tapi saat itu juga aku kalah. Aku kehilangan waktu 1 tahun 13 hari. Itu berarti di area kecil 10 kali 10 cm ini, aku menggunakan seluruh 32. Aku menggunakan 32.659.200 detik. Itu rasio 10 juta banding 1. Jika aku tidak menarik diri tepat waktu, bukankah aku telah tersedot kering? Kekuatan waktu terlalu menakutkan. Tapi kenapa itu terjadi? Waktu dan takdir, aku tidak lagi terbelenggu oleh konsep umur. Jika aku mau, aku bahkan bisa mengontrol waktu milik orang lain. Bahkan mengatur waktu mereka ke 0. Bukanlah hal yang mustahil. Lalu kenapa? Kenapa percobaan kali ini gagal? Aku satu-satunya variabel yang ada di dunia ini. Tentu saja, tanpa menggunakan kontrak, aku tidak bisa begitu aja mengambil waktu orang lain. Ini adalah aturan yang diam-diam mengatur kekuatanku. Tunggu. Aturan, tepat sekali. Segala sesuatu di alam semesta memiliki seperangkat aturannya sendiri. Ini adalah hukum alam semesta yang tidak dapat dipatahkan. Jadi masalahnya mungkin ada di sini. Gambar yang ada dalam pikiranku hanyalah sebuah persegi di atas permukaan datar. Tapi waktu adalah 3 dimensi. Bukan 4 dimensi atau bahkan lebih tinggi. Jadi area yang aku tentukan dalam percobaan pertama tidak terbatas hanya pada kotak kecil itu. Tapi pilar 10 kali 10 cm yang membentang tanpa batas di dimensi ketiga, area yang dicakupnya tak terbatas. Itu hal yang baik. Aku menghentikannya tepat waktu. Jika aku membiarkannya terus berkembang, dikombinasikan dengan aliran waktu yang meningkat eksponensial oleh kekuatanku, aku takut aku bahkan tidak akan bertahan 10 detik. Dapatkah kau bayangkan seseorang yang dapat mengendalikan waktu? Mokat karena pertanyaan sederhana, berapa banyak sisi kubus yang bahkan dapat dijawab oleh seorang siswa sekolah dasar? Itu akan menjadi hal yang menarik untuk dilihat. Kali ini, aku harus memperhatikan konsumsi waktuku. Aku tidak bisa membuat kesalahan yang sama lagi. Baiklah, sekarang mari kita bayangkan sebuah kubus dengan dimensi 10 kali 10 kali 10. Aku harus fokus, mengontrol waktu dan mempercepatnya 5 kali, 1 detik, 2 detik,
3 detik, 10 detik. Nah, kali ini aku berhasil. Aku telah menstabilkan perubahan dalam kecepatan waktu. Di sini nih MC lagi eksperimen ya guys, jadi mungkin agak panjang ya, bear with me lah. Ya, lanjut. Aku telah membuat kubus waktu. Dan sekarang Club Eternal memiliki perusahaan investasi sendiri dan laboratorium pengujian obat di bawah panjinya. Dan memiliki 4 karyawan inti. Mereka semua adalah orang-orang yang aku pilih dan rekrut secara pribadi. Sedangkan untuk karyawan biasa ada 5 orang. Dan mereka masih berkembang. Pak, saya sudah membawa semua informasi yang Anda minta. Lanjut dalam hati si Luli. Juga telah membentuk aliansi kerja yang erat dengan keluarga Glory dan keluarga Song. Tapi, jika Club Eternal benar-benar ingin berakar di ibu kota, itu harus menarik keempat keluarga besar yang memiliki pengaruh atas berbagai aspek ibu kota ke kapalnya. Itu sebabnya sekarang giliran mereka. Keluarga besar ketiga di ibu kota, keluarga Chen. Lalu gak lama setelah itu Peng Hao datang. Tuan, Anda mencari saya? Iya. Bagaimana investigasimu terhadap keluarga Chen? Katakan padaku. Iya tuan, asal-usul keluarga Chen dapat ditelusuri sampai ke ibu kota lama. Mereka terkait erat dengan Qing Kang dan dulunya sangat terkenal. Tidak ada satu kejahatan pun yang tidak berani mereka lakukan. Dan mereka memiliki pengaruh baik terhadap terang maupun gelap. Bahkan saat ini, mereka masih keluarga yang kuat. Itu aja. Mereka lebih tersembunyi. Mereka memiliki orang-orang di semua komunitas Cina di seluruh dunia. Sekarang, markas mereka ada di luar negeri, di kota Wan. Adapun urusan dalam mereka sangat tertutup tentang hal itu. Keempat pemimpin keluarga Chen saat ini adalah bos besar, Chen Yunping. Yang kedua dalam komando adalah Chen Yunan. Lalu yang ketiga dalam komando, Chen Yunsheng. Dan keempat dalam komando, Chen Yuncai. Di antaranya, bos besar dan komandan kedua menggantikan posisi mereka setelah pertempuran berdarah 2 tahun lalu dan dapat dianggap sebagai godfather dari dunia bawah. Aku pikir semua bisnis yang mereka lakukan di sini legal. Peng Hao merespon, iya, mereka tidak berani menimbulkan masalah di sini di ibu kota. Sebaliknya, mereka telah mengoperasikan 2 perusahaan pengiriman kargo jarak jauh. Tapi setelah Robert melakukan pencarian, kami menemukan bahwa ini hanyalah penyamaran mereka. Keluarga Chen diam-diam terlibat dalam penyelundupan barang-barang ilegal. Dan mereka telah membantu orang lain untuk membawa barang-barang ini ke negara. Untuk urusan curang macam apa yang dilakukan keluarga Chen di luar negeri, kami tidak bisa menggalinya. Dalam hati Loli, kepala keluarga Chen saat ini berada di puncak kesehatannya. Aku tidak bisa menggunakan metode yang sama seperti yang aku lakukan sebelumnya. Dan bahkan jika mereka menderita semacam penyakit, dengan cara kepribadian mereka pasti tidak akan hanya patuh bekerja sama dengan kami. Luli bertanya, apakah ada pergerakan dari Chen Yunping baru-baru ini? Peng Hao menjawab, berdasarkan informasi yang kami curi dari perusahaan keluarga Chen, 2 kepala keluarga dari keluarga Chen akan menuju ke kota Qing untuk perjalanan bisnis. Mereka akan tinggal di sana selama sehari sebelum menuju ke sini untuk pemeriksaan perusahaan. Sementara kami tidak yakin dengan detail pastinya, kemungkinan besar ada hubungannya dengan sekumpulan barang yang ditahan oleh petugas bea cukai baru-baru ini. Oh, sejak mereka datang ke sini, aku harus menyambut mereka sebagai tuan rumah. Tuan, maksudmu apa? Dalam hati Peng Hao, apa Tuan ingin mengundang para godfather dunia bawah untuk makan? Luli berkata, bahkan jika mereka membangun suite bisnis formal di luar, mereka masih sekelompok penjahat yang mengandalkan kekerasan untuk mengembangkan bisnis mereka. Orang-orang Jianghu memiliki pepatah, yang kuat akan memangsa yang lemah. Ini harusnya menjadi mentalitas yang tertanam kuat di tulang mereka. Chen Yunping tidak berada di dekat akhir masa hidupnya. Jadi aku tidak akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan diri. Tetapi bagaimana jika aku memintamu dan Zexir membuat peluang? Hah? Sekarang kita pergi ya di tempat pelatihan nih. Tempat pelatihan Zexir dan kawan-kawan. Di mana tenaga kalian? Jangan bilang hujan kecil ini cukup untuk mempengaruhimu. Mereka yang ingin pensiun dapat berbaring sekarang. Nggak perlu menahan diri. Hanya melihat kalian sekelompok roti manis setiap hari sudah cukup untuk memberiku diabetes. Maksudnya roti manis itu adalah dia makanan ringan yang keras di luar tapi lembek di dalam. Kalau nggak salah gitu ya setahu gue ya. Terus tiba-tiba ada batu yang terbang ke arah Zexir. Aku harus mengatakan, kita bukan anak-anak lagi. Kenapa kita selalu saling melempar batu? Hei, kau yang memulainya. Jadi kenapa bos besar Peng Hao mencariku? Apa kau di sini untuk membahas dendam atas apa yang terjadi sebelumnya? Kau bisa memanggilku dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Itu tidak akan berhasil. Kau adalah karyawan inti di samping Tuan Lu. Menurut hierarki, sebagai karyawan biasa, aku harus menyanjungmu bukan? Peng Hao membalas, berhentilah omong kosong. Sini, ikuti aku. Bos memiliki misi untukmu, tuan karyawan biasa yang hebat. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video.
Zaijian.